Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnati wa jama'atihi min yaumina hadha illa yaumin naqdiyah, amma ba'd. Pertama, paling utama, saya selaku kepala madrasah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu sahabatnya besok pada hari yaumul akhir. Hadirin yang saya hormati, bahwasannya Madrasah Sanawiyah Ulama ini didirikan oleh para alim, para ulama, kiai di wilayah Ungaran, di mana visi misi beliau mendirikan madrasah ini adalah untuk membangkitkan pendidikan di kalangan Nahdliyin dan sekaligus mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Maka sesuai dengan visi madrasah MTS-NU, madrasah pencetak generasi yang taat pada ajaran agama, berakhlakul karimah, kompetitif dan unggul. Dari itu, kami selaku kepala madrasah menjabarkan dari visi tersebut. Maka untuk wujudkan madrasah yang kita inginkan sesuai dengan brand kita, madrasah unggulan, madrasah berbasis pondok pesantren. Untuk membentuk karakter dua sisi antara madrasah unggulan dan madrasah berbasis pondok pesantren, maka banyak hal yang bisa kita lakukan di madrasah yang kita cintai bersama ini. Salah satunya adalah kita membuat sesuatu yang beda dengan yang lain. Maka di madrasah Sanawiyah Ulama Ungaran ini, setiap pagi Bapak, Ibu, guru dan karyawan melakukan musafahah dengan anak-anak didik. Walaupun di tengah pandemi saat ini yang masih terjadi, kita melakukan musafahah dengan membatasi diri dengan protokol kesehatan. Ini sebagai rasa perwujudan kita dan syukur kita kepada Allah bahwasanya setiap hari kita masih diberikan umur yang panjang, berkah, sehingga masih bertemu dengan anak-anak. Kita bisa mengarahkan, membimbing, membina mereka, ngopeni, ngayomi anak kita. Semoga menjadi anak yang berkarakter, yang baik, berakhlakul karimah. Untuk selanjutnya, selain musafahah, kita juga melakukan sebuah kegiatan, yaitu doa pagi. Doa pagi diawali oleh kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru dan karyawan. Semua berada di kantor, berdoa bersama, mendoakan kita bersama, mendoakan para muassis, mendoakan anak-anak kita, mendoakan wali siswa yang di rumah. Mudah-mudahan diberikan kebaikan semua dan anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak karimah, cerdas, pintar, namun berakhlak karimah. Habis doa pagi kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Bapak Ibu guru yang dipimpin dari kantor pusat berdoa bersama dengan anak-anak. Semoga pembelajaran pada hari itu diberikan kemudahan dan anak bisa menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya kegiatan madrasah yakni sholat duha. Di madrasah ada kebiasaan yakni setiap habis doa anak-anak wajib berkumpul di halaman untuk melaksanakan sholat duha bersama. Dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Maka diharapkan dengan pembiasaan sholat duha dan tadarus akan dibawa oleh anak-anak sampai nanti di rumah, sehingga kebiasaan ini akan terbawa sampai di rumah dan akan terus dikembangkan oleh keluarga dan keluarganya mereka. Selain sholat duha, di MTSN Ungaran juga mengadakan mujahadah, di mana dengan mujahadah ini MTSN punya karakter tersendiri. Salah satunya untuk menuju siswa yang unggul, siswa yang mampu berkompetisi dengan yang lain, maka dikuati dengan spiritualnya, sehingga dengan kekuatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa menjadi keinginan anak-anak kita semuanya Allah ijabah.
termasuk keinginan dari Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi dan lain sebagainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mujahadah ini menjadi bagian sangat penting menuju suksesnya madrasah Sanabatul Ulama ini. Mujahadah diikuti oleh semua guru dan karyawan serta siswa, bahkan kita punya agenda khusus setiap malam Rabu Legi. Guru dan karyawan bersama pengurus mujahadah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan madrasah ke depan mampu mengembangkan visi dan misi yang bersama-sama kita sepakati menjadi madrasah unggulan berbasis pondok pesantren. Untuk selanjutnya, anak-anak juga dibiasakan juga, yakni dengan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah ini artinya kita melatih mulai dari madrasah ini selama 3 tahun, mudah-mudahan nanti dia akan berlanjut karena terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Namun di MTS NU baru mampu melaksanakan sholat berjamaah yaitu sholat duhur. Nah, sholat asar dan anak-anak sudah pulang ke rumah, dan selanjutnya adalah controlling dari orang tua dan selalu akan dibantu oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing untuk menanyakan tentang apakah anak-anak sudah sholat, apakah anak-anak sudah ngaji, apakah anak-anak sudah belajar, apakah anak sudah membantu kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya di madrasah MTS Ungaran juga ada program yang saat ini mungkin baru booming-boomingnya di semua lembaga, ada namanya program tahfidz. Target kita adalah setiap tingkatan kelas 7 bisa tercapai 5 juz, kelas 10, kelas 8 bisa terpenuhi 10 juz, kemudian kelas 9 bisa terpenuhi 15 juz. Artinya selama di MTS Ungaran ini anak-anak bisa hafal yaitu 15 juz. Kita mengikuti program metode Yambu'a dari Yayasan Arwaniyah Kudus, dan alhamdulillah di MTS Ungaran sudah banyak pegang para hafidh dan hafidhah yang berasal dari Yayasan Arwaniyah Kudus. Untuk selanjutnya, selain program tahfidz yang saat ini juga sangat booming dan dimanapun mengadakan program ini, kita juga masih mengadakan program yakni kajian kitab kuning. Karena kita punya brand juga, madrasah ini berwawasan global, berakhlak salafi. Artinya anak ini tidak ketinggalan. Anak ini kenal medsos, anak ini juga kenal dunia elektronik, namun tetap berbasis akhlak salafi. Artinya mau belajar dengan kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning. Nah, inilah yang kita kembangkan di madrasah kita cinta ini. Ya usul para kiai, para ulama, anak-anak kita ajak ngaji kitab kuning, kitab yang dasar. Salah satu adalah kitab Safinatun Najah. Di situ menguat dasar-dasar fikih, di mana bisa kita praktekkan untuk anak-anak. Maka kita punya program yakni setiap akhir pekan ada praktek berkaitan dengan fikih, baik toharoh maupun yang lain, termasuk muamalah dan lain sebagainya. Nah, dari program-program itu menjadi unggulan madrasah kita cintai. Selain kita punya kelas unggulan, di mana kelas unggulan itu adalah mengembangkan berkaitan dengan berbasis IT multimedia, yaitu untuk pengembangan mapel-mapel umum, ya, berkaitan dengan mapel-mapel yang sains, ada IPA, ada bahasa Indonesia. Terus kita kembangkan sehingga anak-anak tidak hanya pintar agama, juga ilmu umum pun juga anak-anak cukup untuk bisa belajar dengan baik. Ini semua kita kembangkan di kelas unggulan di MTS NU Ungaran. Begitu juga dengan anak yang berada di pondok pesantren. Kebetulan kami banyak sekali anak-anak yang ada di pesantren di wilayah kita, di lingkungan madrasah kita, sehingga dengan anak-anak di pondok pesantren yang dikelola oleh para kiai 24 jam penuh, dengan harapan akan tercetak generasi yang taat pada ajaran agama, berakhlakul karimah, kompetitif, dan unggul. Insya Allah dengan itu target-target madrasah yang kita inginkan selain memahami agama secara kafah, punya akhlakul yang baik, juga kemampuan ilmu umum pun juga tidak diragukan lagi. Maka dari itu, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, silahkan datang ke madrasah MTS Ungaran. Ya, insya Allah secara prasarana sudah sangat memadai dan bisa dibanggakan di Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah
Kabupaten Semarang yang kita cintai bersama ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan MTS NU Ungaran semakin jaya, berkah untuk kita semuanya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.